Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali lagi dengan saya channel Evan Alzaid. Baiklah teman-teman, di konten kali ini saya ingin membahas tentang pinjaman tanpa jaminan dan jika terjadi macet, apakah bank boleh menyita aset-aset kita yang lain seperti rumah, kendaraan, atau tanah. Karena ada salah satu dari teman kita menelpon saya, uh, mengatakan bahwa dia pernah dapat ancaman dari bank. Dia ada pinjaman tanpa jaminan dan terjadi macet dan mengalami kesulitan keuangan, dan bank tersebut mengancam ingin menjual dan melelang rumahnya, dan mengancam juga saudara-saudara lainnya, dan ingin menyebarkan data-data saudaranya. Apakah boleh bank melakukan hal demikian karena pinjaman tersebut tanpa jaminan? Nah, baiklah teman-teman, sebelumnya saya beritahukan dulu kepada kalian semuanya, pinjaman tanpa jaminan itu pinjaman seperti apa sih? Contohnya misalnya kalau pinjaman tanpa jaminan itu seperti pinjaman kur di bawah 100 juta teman-teman. Pinjaman kur di bawah 100 juta itu pinjaman tanpa jaminan. Adapun misalnya bank meminta jaminan seperti PBKB ataupun sertifikat rumah, itu sifatnya hanya titipan dan tidak diikat dengan hak tanggung notaris teman-teman. Itu sama saja pinjaman tanpa jaminan. Dan kedua, pinjaman KTA atau pinjaman tanpa anggunan. Dan ketiga yaitu contohnya misalnya di bank tertentu ada seperti pinjaman KSM, itu juga pinjaman tanpa jaminan. Nah, bagaimana jika terjadi macet dengan jenis pinjaman ini? Apakah bank boleh menyita aset-aset lain karena pinjaman ini tanpa jaminan? Jawabannya itu tidak boleh teman-teman, atau tidak bisa bank melelang aset kita. Karena apa? Karena pinjaman itu tanpa jaminan dan tidak ada pengikatan dengan hak tanggung notaris atau menyerahkan barang ke bank seperti sertifikat rumah atau BPKB, dan tidak ada juga pengikatan dengan hak notaris. Jadi bank tidak bisa melakukan penyitaan atau pelelangan aset debitur tersebut. Lalu kenapa ada debt collector atau orang bank menelpon mengancam ingin rumahnya itu dilelang? Ya, namanya juga debt collector, bagian penagihan. Pasti mereka bagaimana caranya agar kalian itu mau membayar cicilan kalian itu. Lalu apa risikonya jika kita tidak membayarnya, jika bank tidak bisa melelang aset kita? Ya, risikonya kalian itu pastinya akan di blacklist oleh bank, dan kalian juga tidak bisa berurusan dengan bank ataupun sejenis pembiayaan lainnya, dan pastinya nama kalian akan jelek di Slick OJK teman-teman. Apakah bank bisa mempenjarakan atau dipidanakan? Tetap juga nggak bisa, karena pinjaman tanpa jaminan itu ataupun utang piutang itu hukumnya perdata teman-teman, bukan pidana. Mungkin bisa saja bank bisa membawa kalian ke pengadilan, tapi bukan dipidanakan, tapi diperdatakan. Itu bisa dibawa ke pengadilan. Nah, tapi saya bukan menyarankan kalian untuk tidak membayar ya teman-teman. Namanya utang juga tetap harus dibayar, karena juga di agama juga namanya hutang itu harus dibayar sampai dibawa mati. Jadi saya tidak menyarankan kalian tidak membayar. Jadi kalian harus membayar bagaimanapun caranya. Jika kalian misalnya tidak ada kemampuan membayar dengan jumlah cicilan kalian tersebut, ya kalian minta permohonan ke bank, bisa diperkecil angsurannya, atau bisa bernegosiasi seperti penghapusan denda atau penghapusan bunga, minta dibayar pokoknya saja. Apakah boleh misalnya hanya membayar pokoknya saja? Ya boleh-boleh saja, tergantung kalian bernegosiasi kepada orang bank tersebut. Ya terus terang,
karena tidak kemampuan kalian mungkin seperti sudah di PHK di tempat kerja, ya hidup cuma pas-pasan untuk makan, ya ceritakan hal apa yang terjadi, pasti bank itu akan mengerti dan minta negosiasi, mungkin mudah-mudahan bisa saja dikabulkan dengan membayar pokoknya saja atau mengurangi bunganya dan dendanya. Jadi itu saran saya teman-teman, namanya utang tetap harus dibayar, karena pastinya juga apabila kalian tidak membayar, pastinya kalian akan diteror terus sama orang bank atau debt collector. Pasti juga hidup tidak akan tenang apabila mendapat teror terus, ya kan? Jadi setidaknya kalian harus mencicil pelan-pelan, minta waktu kepada orang bank. Misalnya dalam saat ini saya belum bisa melakukan pembayaran dalam masa PHK dan saya juga masih dalam mencari kerja. Nanti jika saya sudah dapat pekerjaan dan saya juga akan mulai mengasurnya kembali, dan ceritakan kepada orang bank tersebut, minta waktu kapan kalian bisa membayarnya. Jadi kalian bisa juga tenang dan tidak mendapat teror dan ancaman-ancaman dari orang bank tersebut, teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, cuma itu yang bisa saya jelaskan di konten kali ini atau saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika bermanfaat, jangan lupa kalian selalu dukung channel saya ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman. Dan bila perlu kalian share kepada teman-teman kita lain agar kita saling berbagi informasi. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.